ocean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pindu Indah Ramadhani, NIM 1805010207, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan perusahaan pilihan saya. Nah, video ini juga ditujukan sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Adapun yang menjadi kasus pada video ini adalah PT Bank Maju Mundur Tbk saat ini tengah menerima proposal pengajuan kredit dari PT Indofood Sukses Makmur yang menjadi calon debitur. Nah, saya sebagai seorang analisis pembiayaan pada PT Bank Maju Mundur Tbk diminta untuk setidaknya memberikan informasi terkait yang pertama adalah analisis lingkungan dan bisnis calon debitur, yang kedua adalah analisis terhadap arus kas, dan yang ketiga adalah analisis dan resiko analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman. Nah, PT Bank Maju Mundur Tbk sendiri mengharapkan saya untuk memiliki informasi sebanyak mungkin terkait hal-hal tersebut, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, saya diminta untuk memberikan informasi yang relevan dan sebanyak mungkin dari hasil analisis yang telah saya dapatkan. Nah, sebelum saya mulai melakukan analisis, saya akan menjelaskan dulu terkait dari profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, jadi perusahaan ini sebelumnya didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 oleh Bapak Sudono Salim. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari tahun 1994, perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, awalnya PT Indofood ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. PT Indofood ini terus mengalami kemajuan, hal yang dibuktikan dengan adanya penyebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini, perusahaan ini memiliki 36 pabrik yang lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir dari 150.000 outlet. Adapun visi misinya itu sendiri, visinya adalah menjadikan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di dunia industri makanan. Untuk misinya sendiri terdapat 5 poin utama. Yang pertama adalah senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Kemudian adalah menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga adalah memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional. Yang keempat adalah memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Masuk pada poin analisis kredit. Dalam analisis kredit ini dimulai dari analisis lingkungan dan bisnis, analisis arus kas calon debitur, dan analisis resiko lain yang mungkin muncul. Indikator pertama adalah analisis lingkungan bisnis yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah analisis lingkungan operasional. Nah, lonjakan kinerja keuangan PT Indofood ini tahun lalu melampaui estimasi sejumlah analis. Pertumbuhan tersebut tergolong mengejutkan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Peningkatan margin keuntungan menjadi pemicu utama lonjakan laba bersih Indofood tahun lalu. Nah, peningkatan margin keuntungan ini dicetak oleh seluruh anak perusahaan perseroan seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP, kemudian ada PT Bogasari, dan seluruh perusahaan perkebunan. Lonjakan laba bersih juga ditopang oleh pertumbuhan pendapatan perseroan yang mencapai 6,7% menjadi 81,7 triliun. Lonjakan laba bersih tertinggi diraih oleh perseroan pada kuartal 4 tahun 2020 dengan peningkatan 96,6% menjadi 2,7 triliun. Nah, hal ini menjadikan total laba bersih perseroan sepanjang tahun meningkat 31,5% menjadi 6,46 triliun. Indofood mencatat peningkatan margin kotor menjadi 34,5% pada kuartal 4 tahun 2020 dibanding kuartal 4 tahun 2019 sekitar 30,5%. Nah, hal ini menjadikan gross margin tahun lalu meningkat menjadi 32,7%. Dibandingkan akhir 2019 sekitar 29,7%. Peningkatan margin keuntungan ini didukung oleh peningkatan rata-rata harga jual di tengah kenaikan harga bahan baku. Lonjakan juga didukung peningkatan harga jual komoditas perkebunan. Selain peningkatan penjualan dan pertumbuhan margin keuntungan, kenaikan laba bersih Indofood didukung oleh keuntungan kurs mata uang sepanjang 2020 dibanding tahun sebelumnya yang mencatat kurs rugi. Adapun pertumbuhan pendapatan perseroan didukung oleh peningkatan penjualan di seluruh segmen bisnis perseroan pada tahun lalu. Pertumbuhan penjualan Indofood
mencapai 10%. Bogasari mencetak kenaikan 1%, agribisnis naik hingga 7%, dan bisnis distribusi meningkat 10%. Masuk pada poin kedua, yaitu terkait lingkungan bisnis. Nah, di sini ada beberapa kategori yang menunjukkan bahwa prospek PT Indofood sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2018, Indofood mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Champions for ASEAN 2018 dengan kategori Indofood as Company with Significant Progress and Stellar Performance in Business Sector in ASEAN Market. Di tahun yang sama juga, Indofood mendapatkan penghargaan sebagai 100 Fastest Growing Company Awards 2018 dengan kategori PT Indofood Sukses Makmur Tbk as Top 100 Fastest Growing Companies in Consumer Goods, Food, and Beverage Sector. Tahun yang sama juga, Indofood mendapatkan penghargaan sebagai Brand Asia 2018 dan Halal Award 2018. Untuk sertifikatnya sendiri, Indofood memiliki banyak sertifikat, namun di sini hanya menyertakan 4. Yang pertama adalah Halal dan Halal Assurance System yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Kemudian ada Food Safety System Certification 22.000 yang dikeluarkan oleh SGS United Kingdom. Yang terakhir ada SNI atau Indonesian National Standard. Masuk pada indikator selanjutnya, yaitu terkait analisis arus kas. Di sini juga terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah aktivitas operasional. Nah, sumber likuiditas perusahaan adalah dana bersih dari kegiatan operasional. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan dari 5.935.829 di tahun 2018 meningkat menjadi 13.344.494 di tahun 2019 dan kemudian meningkat lagi menjadi 13.855.497 di akhir tahun 2020. Poin selanjutnya yaitu aktivitas investasi. Arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mencapai 37.636.597 di tahun 2020. Ini cenderung mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencatat sebanyak 583.826. Nah, perusahaan ini mengeluarkan dana sebesar 4.592.304 yang digunakan sebagai belanja modal di tahun 2020. Terakhir, pada aktivitas pembiayaan, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan ini tercatat sebesar 27.285.509 di tahun 2020 yang mengalami peningkatan yang cukup drastis dibanding dengan tahun 2019 yang hanya mencatat sebesar 7.660.235. Masuk pada analisis arus kas, ini adalah tabel ringkasan dari 3 poin sebelumnya. Teman-teman bisa lihat pada aktivitas operasional dari tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Untuk aktivitas investasi sendiri, teman-teman bisa lihat bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2019 ini cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Untuk aktivitas pembiayaan sendiri dari tahun 2018 ke 2020 cenderung mengalami peningkatan. Masuk pada analisis terakhir yaitu analisis risiko. Nah, bank sebelum menyetujui pemberian kredit akan menilai calon debiturnya dengan menggunakan the 5C credit analisis, yaitu terdiri dari karakter. Nah, karakter ini adalah yang menunjukkan kepribadian moral dan kejujuran calon debitur. Kemudian ada yang namanya capacity. Capacity ini adalah menunjukkan kemampuan calon debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, serta kesanggupan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya. Masuk pada poin kapital. Kapital ini adalah menunjukkan kemampuan permodalan. Semakin besar komposisi modal menunjukkan resiko finansial yang semakin kecil. Kemudian ada poin kolateral, dan yang terakhir adalah poin condition. Condition ini adalah menunjukkan keadaan ekonomi pada umumnya baik nasional maupun internasional, dan keadaan ekonomi calon debitur yaitu kedudukan usahanya sehubungan dengan pemasaran hasil produksinya di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, ini adalah tabel The 5C Credit dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama pada poin karakter. Nah, untuk karakter sendiri, PT Indofood ini memilih untuk melihat pesaing sebagai tantangan untuk memicu perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi seluruh pelanggan dan stakeholder lainnya. Kemudian untuk poin capacity, dilihat dari kemampuan PT Indofood dalam melunasi kewajibannya dan fluktuasi kewajibannya, PT Indofood Makmur memiliki kapabilitas yang baik. Masuk pada poin kapital, yaitu adalah jumlah permodalan yang dilihat dari 3 tahun terakhir. Seperti teman-teman bisa lihat sendiri, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, permodalan yang dikeluarkan oleh PT Indofood cenderung meningkat. Masuk pada poin selanjutnya, yaitu kolateral, di mana pada poin ini yang digunakan sebagai jaminan ini adalah aset.
Nah, dilihat dari tren pada tahun 2018 hingga tahun 2020, jumlah aset yang dimiliki oleh PT Indofood ini mengalami peningkatan. Selain itu juga bisa dihitung menggunakan rasio, salah satunya adalah rasio ROI, ROA, ataupun ROE. Terakhir pada point condition, nah dilihat dari segi pendapatan yang merupakan indikator penjualan produk terhadap konsumen, jumlah pendapatan PT Indofood ini mengalami peningkatan. Nah, selain menggunakan the 5C credit tersebut, kreditur juga bisa menggunakan analisis rasio, meskipun tidak keseluruhan, namun minimal bisa mengambil 3 untuk menjadi acuan dalam perhitungan rasio. Nah, inilah ringkasan tabel perhitungan dari berbagai analisis. Yang pertama adalah terkait analisis likuiditas, ada current ratio dan working capital. Nah, pada poin current ratio, teman-teman bisa lihat bahwa current ratio ini membagi antara current asset dan current liability. Nah, dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2020, hasil perbandingan antara current asset dan current liability menunjukkan bahwa pada analisis likuiditas ini PT Indofood menunjukkan kualifikasi bad atau buruk. Begitupun dengan rasio working capital yang merupakan pengurangan dari current asset dikurangi dengan current liability, kemudian dibagi dengan jumlah aktiva, dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan predikat buruk atau bad. Selanjutnya pada analisis profitabilitas, di sini saya menghitung rasio dengan net profit margin yang membagi antara laba setelah pajak dengan total aktiva menunjukkan juga dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mendapat predikat bad atau buruk. Terakhir untuk analisis solvabilitas, di sini saya menggunakan 3 rasio. Yang pertama adalah debt asset ratio yang membagi antara total kewajiban dengan total aset. Dari tahun 2019 hingga tahun 2020 cenderung mendapat predikat excellent. Kemudian ada debt equity ratio yang membagi antara total kewajiban dan total ekuitas. Dari tahun 2019 hingga tahun 2020 juga mendapat predikat excellent. Yang terakhir adalah equity managerial yang membagi antara total aktiva dan ekuitas. Dari tahun 2019 hingga tahun 2020 juga menunjukkan predikat yang excellent. Nah, ini adalah posisi ROA atau Return on Asset dari PT Indofood. Dengan indikator semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru atau investor untuk masuk dalam perusahaan. Sedangkan ketika rasio ini mengalami penurunan, maka akan berpengaruh terhadap labanya. Ini adalah posisi ROE atau Return on Equity dari PT Indofood. Dengan indikator ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba rugi pemilik modal. Semakin besar ROE, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan, sehingga kemungkinan suatu perusahaan dalam kondisi bermasalah semakin kecil atau risikonya semakin kecil. Nah, pemilik perusahaan lebih tertarik pada seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan terhadap modal yang ditanamkannya. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, baik itu melakukan analisis lingkungan maupun analisis rasio yang dilihat dari data-data di laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, saya sebagai seorang analisis keuangan akan memberikan rekomendasi setuju dalam memberikan kredit atau pembiayaan terhadap perusahaan ini. Karena dilihat dari sisi lingkungan bisnisnya, perusahaan ini dapat dikatakan mampu untuk bersaing, dan dilihat dari sisi arus kasnya, jika dilihat dari sisi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dalam 3 tahun terakhir pun cenderung melakukan peningkatan. Nah, itulah tadi simpulan rekomendasi dari saya yang sekaligus menjadi akhir dari video ini. Saya Pindah Ramadhani undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.